Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan mencoba belajar sesuatu yang baru. Salah satunya ada di bab 4 untuk gerak dan gaya, tepatnya untuk kelas 7 semester 1 di kurikulum Merdeka Belajar. Di sini Ibu akan dengan kalian belajar tentang salah satu subbab yang ada di bab 4, yaitu tentang konsep gerak. Apa sih gerak itu? Nah, ini ada gambar tentang salah satu jenis pertandingan yang dilagakan di dunia, yaitu ada pertandingan MotoGP. Pernah nggak kalian itu melihat pertandingan MotoGP di televisi? Sebenarnya apa sih perbedaannya? Dalam arti di sini perbedaan motor yang digunakan. Apa bedanya dengan motor yang biasa kita gunakan? Oh, ternyata salah satu perbedaannya itu adalah kecepatannya, bahwa kecepatan motor yang digunakan oleh pembalap MotoGP itu ternyata jauh lebih besar daripada motor yang biasa kita gunakan. Kemudian timbul pertanyaan, apa sih kecepatan itu? Bagaimana kita tahu bahwa motor itu lebih cepat atau lebih lambat? Nah, supaya kita tahu, kita pelajari yuk. Ini ada dalam konsep, namanya konsep gerak. Nah, benda itu bergerak itu jika mengalami yang namanya perpindahan atau pergeseran benda. Jadi jika sebuah benda itu bergerak atau dia itu berpindah posisi, maka benda tersebut dikatakan bergerak. Syarat utamanya sebuah benda dikatakan bergerak itu jika ada perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan. Gerak dalam fisika itu ada dua. Satu, ada gerak relatif, dan dua, ada gerak semu. Kita lihat satu persatu, mulai dari gerak relatif. Gerak relatif seperti halnya yang ada di gambar. Ini ada sebuah gambar, ada sebuah bus, di mana di bus ini ada yang bernama Juna, kemudian di seberang jalan ada Ana yang sedang menunggu Juna yang sedang naik bus. Nah, di sini terdapat yang namanya gerak relatif, di mana benda itu dikatakan bergerak kalau tergantung dari titik acuan. Titik acuan itu adalah kamu melihat benda bergerak itu dilihat dari mananya dulu. Nah, kalau Juna yang berada di dalam mobil, maka dia mengatakan bahwa mobilnya ini tidak bergerak karena memang Juna itu ada di dalam mobil yang sedang bergerak. Tapi kalau Ana yang ada di seberang jalan melihat mobil di mana Juna ini ada di dalam mobil, otomatis Juna itu akan Ana ini akan berkata bahwa Juna ini bergerak. Kenapa? Karena dilihat dari titik acuan. Titik acuannya adalah di Ana. Jadi gerak relatif itu adalah benda dikatakan bergerak tergantung dari pengamatnya atau titik acuannya. Yang kedua, ada yang namanya gerak semu. Kalau gerak semu itu pengertiannya adalah gerak benda yang sifatnya seolah-olah kita itu sedang melihat benda lain yang bergerak atau ilusi. Contoh, ini ada sebuah gambar di mana ada seorang wanita yang sedang ada di dalam kereta memandang pemandangan yang ada di luar. Maka disinilah gerak semu itu bekerja, bahwa ternyata dia itu melihat benda yang ada di luar dari kereta itu bergerak, padahal yang sebenarnya bergerak itu adalah si perempuan ini tadi, karena perempuan ini tadi berada di dalam kereta yang sedang bergerak. Kalau kita belajar tentang gerak, otomatis kita nanti akan menemukan dua istilah ini, yaitu ada jarak dan ada perpindahan. Apa sih bedanya? Yuk kita lihat. Ini ada sebuah gambar. Gambarnya ini ada gambar rumah, kemudian perjalanan anak dari rumah menuju ke sekolah. Dia memiliki alur seperti ini. Kemudian jika ditanya, maka berapa jaraknya dia ke sekolah, berapa perpindahan yang dialami, maka kita harus tahu dulu apa konsep dari jarak dan perpindahan. Jika jarak itu, maka dia melihat jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah. Artinya jarak itu adalah totalnya. Totalnya dia berjalan itu berapa meter, maka itulah jaraknya. Jika perpindahan itu adalah perubahan posisi benda
ditinjau dari posisi awal dan posisi akhir. Maka jika kita menanyakan perpindahan, kita hanya melihat dulu awal di mana, akhir di mana, maka itulah perpindahannya. Contoh, dari gambar ini terdapat soal bahwa gambar di samping adalah ilustrasi sekolah dan rumah Budi. Sekolah dan rumah Budi dipisahkan oleh sungai, lebarnya 10 meter. Jika Budi ingin berangkat ke sekolah, maka ia harus melewati jembatan yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah. Nah, kalau dari sini berarti kalau ditanya mengenai jarak, maka kita bicara total lintasannya. Budi dari rumah kemudian berangkat ke sekolah, dari rumah ke jembatan ini ada jarak 50 meter. Maka kita tulis dulu bahwa jarak yang pertama adalah 50 meter. Kemudian dia menyeberangi jembatan. Jembatan ini panjangnya 10 meter, maka ditambah 10 meter. Terakhir dari jembatan ke sekolah itu adalah 50 meter. Maka ditambah lagi 50 meter. Jadi, jarak itu adalah totalnya semua. 50 meter ditambah 10 ditambah 50 meter, yaitu 160 meter. Jadi, jarak itu totalnya. Sedangkan kalau ditanya berapa perpindahannya, awalnya Budi ada di rumah, kemudian ada di sekolah. Berarti perpindahannya hanya dari rumah ke sekolah. Berarti sama dengan lebarnya dari sungai. Berapa lebar sungai? 10 meter. Berarti jaraknya 160 meter, perpindahannya 10 meter. Bagaimana? Sudah didapat ya konsep dari jarak dan perpindahan. Kita lanjutkan konsep selanjutnya di video pembelajaran Ibu yang selanjutnya. Sekian, terima kasih.